Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'da, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hidayah Purwosari yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di masjidnya yang mulia ini, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat ini, dan kita dilarang, bahkan diharamkan mengkufuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara bentuk kenikmatan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama menuntut ilmu. Yang mana menuntut ilmu ini dikatakan oleh baginda kita Rasulullah SAW adalah salah satu pintu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Allahumma amin. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan, yang mana jalan tersebut adalah jalan untuk menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang bagaimana seorang muslim mengetahui Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu tentang siapa nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ilmu ataupun pengetahuan tentang apa agama yang dianutnya. Inilah tiga ilmu yang mana ketika kita bersama-sama mengkajinya, kita bersama-sama memperdalaminya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kita menuju surganya. Sahhalallahu lahu, Allah akan mudahkan langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk para penuntut ilmu. Dan kita yang insyaallah hadir di majelis ini adalah para penuntut ilmu. Salawat serta salam tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, salawat dan taslim kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya, dan kita-kita ini semuanya hingga datangnya hari kiamat nanti. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah bersama-sama mempelajari tentang adab-adab niat. Dan kita sampaikan bahwasanya niat itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita, sesuatu yang sangat urgen. Bahkan baik buruknya ibadah kita, diterima tidaknya ibadah kita, tinggi dan rendahnya ibadah kita itu ditentukan oleh niat kita itu sendiri. Dan juga kita telah sampaikan bahwasanya hal-hal yang oleh agama Islam dimubahkan, diperbolehkan, dapat berubah menjadi sesuatu ketaatan yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niat baik kita. Sebaliknya, amalan-amalan yang mubah ketika diniatkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan berubah menjadi dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa poin yang tertinggal berkaitan dengan bahwasanya sesuatu yang pada asalnya adalah sesuatu kemaksiatan, sesuatu yang pada asalnya adalah sesuatu yang sudah berbau dosa,
meskipun diniatkan dengan niat yang salih, maka tidak akan dapat merubah kemungkaran tersebut, tidak dapat merubah kemaksiatan tersebut yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan sesuatu yang mubah, ketika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berubah menjadi sebuah ketaatan. Seperti kita contohkan pada beberapa pertemuan yang sebelumnya, makan itu adalah sesuatu yang mubah. Tetapi ketika dengan makanan tersebut kita niatkan semoga kita dikuatkan dalam beribadah, kita diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah, maka makan tersebut dapat mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tidur kita. Tidur itu adalah sesuatu yang mubah. Tetapi ketika diniatkan semoga dengan tidur ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa bangun malam, kemudian bisa sholat tahajud, maka sesuatu yang mubah dapat berubah menjadi sesuatu yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sesuatu yang sudah berbau maksiat, sesuatu yang sudah berbau dosa, meskipun niatnya baik, tidak akan dapat merubah kemaksiatan tersebut menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sini dikatakan falladhi yaqtalu shakhsan litatiba khatir shakhsin akhar huwa 'asin lillahi ta'ala athimun la tanfa'u niyyatuhu al-hasanah fi nadari. Orang-orang yang di dalam hatinya terbetik dengan ucapan dia, dengan gibahnya dia, dengan gunjingannya dia, membahagiakan orang yang sedang tertimpa musibah supaya dia bangga, supaya dia bisa tersenyum, maka ini tidak akan mendatangkan pahala meskipun niat kita adalah baik supaya dia terhibur. Seperti saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah, seandainya kita datang ke sana, kemudian kita kisahkan kepada mereka kisah-kisah yang dusta, atau mungkin kita gibahkan saudara-saudara kita gunjingkan saudara kita agar dia bisa tertawa, agar dia bisa bahagia, niat yang baik tersebut tetap tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walladhi yabni masjidan bimali haramin la yuthabu alaihi. Ini kemarin sudah kita sampaikan. Dan orang-orang yang membangun masjid atau mungkin membangun tempat-tempat peribadatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, membangun tempat-tempat yang mendatangkan pahala seperti sekolahan, pondok pesantren dan sebagainya, tetapi dari harta yang haram, la yusabu alaihi, maka tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sedikit pun. Karena mengapa? Didapatkan harta tersebut dari harta yang haram, meskipun niatnya baik. Walladhi yahduru hafalatir raqas wal majun aw yastari awraqan biniyati tasjihil masyari'il khairiyah, dan orang-orang yang menghadiri pesta-pesta joget-jogetan atau mungkin sesuatu yang berbau dangdutan dan sebagainya dengan tujuan untuk menggalang dana, maka meskipun niatnya tadi baik, tetapi didapatkan harta tersebut dari jalan yang tidak baik, tetap tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walladhi yabni al-qubab 'ala quburi salihin, dan orang-orang yang membangun tempat-tempat peribadatan di atas kuburan orang-orang yang saleh dengan keinginan, dengan niat supaya orang rajin beribadah di sana, tetap tidak mendapatkan pahala karena kita dilarang untuk membangun masjid di kuburan-kuburan orang yang saleh atau di atas kuburan orang-orang yang saleh. Dan masih banyak sekali contoh-contoh lain sebagainya yang mana sesuatu kemaksiatan sama sekali tidak bisa merubah menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun niatnya adalah baik. Jamaah Masjid Al-Hidayah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk ke Al-Faslu Tsani, pasal kedua dari Kitabul Adab, yaitu Al-Adabu ma'allahi azza wa jalla. Adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adab kita sebagai manusia kepada Sang Khalik, kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwasanya adab kepada Allah ini seharusnya dipertamakan atau didahulukan daripada adab niat. Kan tetapi di dalam kitab ini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi memasukkan poin adab kepada Allah Subhanahu wa taala pada pasal kedua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan
Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah memberikan kita hidup, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mematikan manusia, menjadikan manusia bahagia dan sengsara dan lain sebagainya. Mu'allif mengatakan al-muslimu yanzuru ila ma lillahi ta'ala alaihi min mananin la tuhsa. Seorang muslim memperhatikan setiap apa-apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikannya kepada kita, yaitu manusia, la tuhsa, yang mana pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak dapat dihitung oleh manusia. Manusia tidak bisa menghitung apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangankan dari kita masih bayi, mungkin ketika kita ditanya, coba hitung pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini saja, mungkin di antara bentuk kelemahan manusia, manusia tidak akan mampu untuk mengutarakan, untuk menyampaikan pemberian Allah Subhanahu wa taala pada hari ini apa saja. Wa ni'amin la tu'ad. Dan manusia juga, kata mu'allif di sini, tidak dapat menghitung kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Allah SWT itu banyak sekali, dan kita tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Hadirnya kita di majelis ini juga terbentuk bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian pendengaran kita, di mana kita bisa mendengar dengan baik. Penglihatan kita juga, kita bisa melihat dengan baik. Ini adalah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita sama sekali tidak akan pernah bisa menghitung kenikmatan tersebut. Iktanafathu min sa'ati uluqihi nutfatan fi rahimi ummihi. Sejak kita, kata mu'allif, sejak kita menempel di rahim kedua, di rahim ibu kita, ketika kita masih menjadi segumpal mani, karena manusia diciptakan dari air mani. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah itu hanya Adam alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Selain daripada itu, maka kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nutfah. Nutfah itu adalah air mani yang hina. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sejak kita masih menjadi cairan mani yang menempel di rahim ibu kita. Sampai kemudian air mani tersebut berkembang sampai kemudian Allah tiupkan ruh kepada kita ketika kita masih berada di dalam rahim ibu kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita ke dunia, yaitu di fase kedua. Kemudian kita dapat menghirup udara, kita dapat melihat, kita dapat berbicara, berjalan, dan lain sebagainya. Ini merupakan kenikmatan yang mana kenikmatan tersebut tidaklah mungkin bagi kita sebagai manusia dapat menghitungnya. Wa tuyasiruhu an yalqa rabbahu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menuntun kita dari pertama kita berjalan di fase pertama dan kedua sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Fayashkurullaha ta'ala 'alaiha bilisanihi. Maka sebagai seorang manusia wajib bagi kita mensyukuri nikmat tersebut bilisanihi, dengan lisan kita. Pernah kita sampaikan di pertemuan yang pertama bahwasanya cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan 3 cara. Di sini disebutkan fayashkurullaha ta'ala 'alaiha bilisanihi. Tanda kita mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah dengan lisan kita. Kita ucapkan dengan lisan kita alhamdulillah, atau dengan ucapan-ucapan yang serupa yang mana ucapan tersebut mengandung penyanjungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihamdihi wa tsana'i 'alaihi, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, wa tsana, dan kemudian kita sanjung Allah Subhanahu wa taala. Bima huwa ahlahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala layak untuk kita berikan sanjungan atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Wa bijawarihi, kemudian di antara bentuk cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala
adalah dengan anggota badan kita. Allah telah berikan kepada kita pandangan, maka kita gunakan pandangan tersebut untuk memandang hal-hal yang baik. Ini termasuk jawarih, anggota badan. Allah telah berikan kepada kita tangan, maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan tangan ini untuk memberi orang-orang yang memerlukan. Kita gunakan tangan itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kaki untuk bisa berjalan, maka di antara bentuk rasa syukurnya adalah kita jalankan kaki kita menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan. Ini di antara bentuk rasa syukur kita dengan jawarih kita, dengan anggota badan kita. Kemudian kita syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan kenikmatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia itu hanya sebagai perantara di mana kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan kita semuanya nikmat-nikmat tersebut. Maka dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah, dengan anggota badan kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan hati kita yakini bahwasanya Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Fayakunu hadza adaban minhu ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Maka inilah adab pertama yang layak dikerjakan oleh setiap manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Yaitu ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan jangan pernah kita hitung-hitungan terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah hitung-hitungan ketika memberikan nikmatnya kepada kita. It laisa minal adab fi syai'in kufrunun ni'am. Karena bukan termasuk daripada adab kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama mengkufuri nikmat-nikmat tersebut. Kita kufur terhadap nikmat Allah, dan telah kita sampaikan tadi bahwasanya mengkufuri nikmat Allah itu adalah salah satu tanda, salah satu alamat bahwasanya dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa juhudu fadlil mun'im. Dan kemudian kita juga sebagai manusia mengingkari karunia-karunia yang telah Allah SWT berikan. Ini tidak boleh. Wa tanakkuru lahu. Kemudian juga kita mengingkari setiap kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Ini juga merupakan sesuatu yang tidak layak. Bukan termasuk daripada adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengkufur nikmat Allah, kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita pura-pura lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa yang ada pada diri kalian wahai manusia dari kenikmatan tersebut, itu semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya dimaksud dengan nikmat di dalam ayat ini adalah yang pertama, sihhatu jismin. Kesehatan jasmani kita ini merupakan kenikmatan yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Maka di antara bentuk rasa syukur kita, kita diberikan kesehatan, kita datang ke masjid. Kita hadiri majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan kita cobaan berupa rasa sakit. Maka sebelum kita diberikan rasa sakit, kita gunakan kesehatan ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk makna dari nikmat adalah si'atu rizkin. Lapangnya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mungkin ada yang mendapatkan gaji yang luar biasa, ada yang mendapatkan gaji yang cukup-cukup, tetapi ingatlah bahwasanya rezeki yang telah Allah berikan kepada kita itu merupakan nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa waladin, dan anak-anak yang kita miliki ini juga termasuk bentuk kenikmatan. Maka di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dikaruniai anak adalah
Yang pertama, kita berikan nama terbaik untuk anak kita. Jadi di antara bentuk rasa syukur seseorang ketika diberikan anak, diberikan momongan adalah memberikan nama terbaik. Nabi SAW berkata, nama yang terbaik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian nama-nama para nabi dan lain sebagainya. Intinya, kalau bisa ketika kita diberikan oleh Allah Taala anak, kita berikan nama terbaik. Kita berikan nama terbaik. Nama-nama yang memiliki arti. Jangan sampai kemudian anak kita diberikan nama-nama yang serupa dengan orang-orang kafir. Nama-nama yang menjadi kebanggaan orang-orang kafir, yang tidak mungkin memiliki arti, sehingga kita bisa mendapatkan dosa dari penamaan tersebut. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita penegasan bahwasanya wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa yang kita miliki saat ini dari kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun. Maka ketika kita ditimpa kesengsaraan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk adab kita kepada Allah ketika kita ditimpa musibah adalah kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dan di antara tidak beradabnya manusia ketika diberi cobaan adalah dia mendatangi makhluk-makhluk lemah yang mana mereka tidak sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendatangi paranormal misalnya, mendatangi dukun misalnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, barang siapa mendatangi seorang dukun, cuman mendatangi saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Kalau kita datang ke dukun kemudian kita membenarkan perkataannya, kita membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Jadi di antara bentuk tidak beradabnya seseorang ketika ditimpa musibah adalah datang kepada makhluk-makhluk lemah yang mereka tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada manusia. Datang ke kuburan, meminta kepada Mbah Fulani atau lain sebagainya, ini merupakan tanda tidak beradabnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada sebagian mufassir yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan nikmat itu tidak selalu berupa kebahagiaan. Bahkan di sini dikatakan as-saqamu, rasa sakit yang menimpa diri kita itu bisa jadi merupakan kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada kita. Bahkan disebutkan rasa sakit kita ini itu dapat menggugurkan dosa. Maka di antara bentuk kenikmatan Allah SWT berikan kepada kita adalah Allah berikan rasa sakit kepada manusia. Wal bala, dan di antara bentuk kenikmatan juga adalah Allah berikan bencana. Apa di antara bentuk atau guna Allah SWT memberikan, menurunkan bencana kepada kita? Agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula yang mengatakan bahwasanya dimaksud dengan nikmat di sini adalah al-qahd, yaitu berupa tanah kering, kekeringan, kemarau, itu pun merupakan salah satu bentuk kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan sekiranya manusia menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tidak akan bisa menghitung kenikmatan tersebut. Tadi telah kita sampaikan, telah kita uraikan di pertama pembicaraan kita, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dihitung oleh kita. Sekali-kali tidak akan pernah bisa kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dikatakan di dalam ayat, di antara bentuk kelemahan manusia, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, sekiranya pohon-pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan pena, aqlam, dijadikan pena untuk menulis kenikmatan-kenikmatan Allah,
untuk menulis kalimat Allah, yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin, dan kemudian Allah jadikan lautan yang membentang luasnya seperti itu, bahkan Allah jadikan 7 kali lipat banyaknya untuk dijadikan tinta dari pena yang kita gunakan. Tidak akan pernah bisa menghitung kalimat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma nafidat kalimatullah. Bahkan sebelum kita selesai menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala, pena kita sudah habis, lautan yang dijadikan tinta pun sudah habis. Ini diantara bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini diantara bentuk kelemahan manusia, di mana manusia sedikit pun tidak bisa menghitung kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yaqulu jalla jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lainnya, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah kepadaku wahai manusia, adhkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Di sini ada al-jazaa min jinsil amal. Ketika manusia mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik ketika lapang, baik ketika susah, adhkurkum, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada manusia tersebut akan mengingatnya ketika dia dalam kesusahan. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Yunus yang saat itu ditelan oleh ikan. Kalaulah bukan karena Nabi Yunus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan menolong Nabi Yunus alaihissalam. Kita lihat juga bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala juga berikan pertolongan. Kita juga lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Kalaulah bukan karena Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sekali-kali tidak akan ingat pula kepadanya. Maka di ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, fadhkuruni adhkurkum, dan ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Bahkan kalau kita lihat kondisi orang-orang Arab Quraisy pada zaman dahulu, mereka ketika ditimpa musibah, ketika berada di dalam tengah lautan, mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian setelah mereka diselamatkan oleh Allah Taala di tepian pantai, mereka kembali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kebanyakan manusia pada saat ini, ketika ditimpa musibah mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika mereka diberikan kenikmatan, diberikan rasa lapang, diberikan kebahagiaan, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Hidayah Purwosari yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yanzurul muslimu ila ilmihi ta'ala wa ittila'ihi ala jami'i ahwalihi wa yamtali'u qalbuhu minhu mahabatan wa nafsuhu lahu waqaran wa ta'diman. Maka dengan apa yang kita sampaikan tadi, dari kenikmatan yang telah Allah SWT berikan kepada kita, dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mana ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhitung. Kalau ilmunya kita, pengetahuan kita itu terbatas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Kita kalau ditanya siapa yang ada di ruang sound ini, mungkin kita nggak tahu siapa, karena keterbatasan penglihatan kita, karena keterbatasan pengetahuan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi di langit dan apa yang terjadi di bumi. Ini menandakan tentang kebesaran ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sadar di antara bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, maka kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa kita senantiasa kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk tidak beradabnya manusia adalah merasa sombong, merasa lebih berilmu, merasa cukup dengan ilmu, merasa lebih utama dibandingkan yang lainnya,
ini merupakan bentuk tidak beradabnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ilmunya begitu luas, sedangkan manusia ilmunya terbatas. Maka ketika ada manusia yang kemudian merasa sombong, ini senantiasa orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kesombongan manusia adalah meremehkan orang lain. Di antara bentuk kesombongan adalah seseorang meremehkan orang lain, menganggap orang lain selain kita adalah rendah. Dan di antara bentuk kesombongan adalah seseorang menolak kebenaran. Jadi di antara bentuk kesombongan adalah manusia menolak kebenaran. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, seseorang yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan. Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang seseorang yang suka memakai baju yang bagus? Tentang seseorang yang senantiasa suka memakai baju yang baru. Wa na'luhu hasanah, dan senantiasa suka memakai sendal yang bagus. Maka Rasulullah SAW katakan, itu bukan termasuk kesombongan. Karena mengapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai keindahan. Kemudian Rasul katakan, yang disebut dengan kesombongan adalah batarul haq wa ghamdun nas. Kesombongan itu adalah seseorang meremehkan manusia, menganggap orang lain selain dia adalah rendah, dan menolak kebenaran. Ini adalah definisi dari kesombongan. Jadi kalau ada orang disampaikan kebenaran, dinasihati tentang sesuatu yang benar, tidak kemudian percaya dengan kita, malah mengolok-olok kita, malah merendahkan kita, ini diantara bentuk kesombongan. Karena mengapa? Dia meremehkan kita, menolak kebenaran apa yang kita sampaikan. Ini adalah kesombongan. Dan kesombongan itu tidak layak dimiliki oleh manusia. Yang layak untuk sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Inna mathala na'imid dunya awwaliha wa akhiriha." Sesungguhnya permisalan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik kenikmatan yang telah Allah SWT berikan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam diciptakan, wa akhiriha, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala matikan semua manusia, fi na'imil akhirah, jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, kahabbatin min khardalin fi khilalil ardi. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya, seperti biji sawi yang terhambar di atas bumi. Jadi kenikmatan dunia, jika kita hitung-hitung, sejak Nabi Adam diciptakan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mewafatkan semua manusia, jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, itu seperti sebiji sawi yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di atas bumi. Artinya apa? Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini sangat sedikit sekali. Kalau kemudian kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita sungguh menjadi orang yang sangat merugi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sadar bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihitung, fayakhjalu min maksiyatihi, maka manusia akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan maksiat. Ketika seseorang pengen maksiat, dia malu. Pengen melakukan suatu kejahatan, dia ingat kepada Allah SWT, sehingga dia tidak melakukan kejahatan tersebut. Wa yastahyi min mukhalafatihi, dan kemudian dia juga merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyelisihi aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang Allah SWT tetapkan kepada kita. Wal khuruju an ta'atihi, dan juga kita merasa malu ketika kita keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika manusia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia malu kepada nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Allah berikan kesehatan, kemudian kesehatan tersebut
digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, Allah SWT berikan kesempatan untuk berpikir yang luar biasa, tetapi semakin dia tinggi ilmunya, semakin dia melawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin liberal pikirannya, kemudian mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yakunu hada adaban minhu ma'allahi taala. Dan ini merupakan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Merasa malu ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa malu ketika kita menyelisihi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dan merasa malu ketika kita keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. In laisa minal adabi fi syai'in an yujahirul abdu sayyidahu bil ma'asi. Dan di antara bentuk ketidakadaban seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah manusia secara terang benderang, secara terang-terangan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada saudara kita terang-terangan, artinya ketika bermaksiat tidak bersembunyi, orang lain mengetahui kemaksiatan kita, ini adalah bentuk ketidakadaban seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang dilarang mengekspos kemaksiatan yang dilakukannya, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Kalau secara langsung ya seseorang seandainya dia meminum khamar di tempat ramai, melakukan kemaksiatan di tempat ramai, ini secara langsung. Atau secara tidak langsung, dengan beredarnya media massa saat ini, seseorang mengupload di media sosialnya kemaksiatan yang telah dilakukan pada malam hari misalnya, mengupload di media sosialnya kemaksiatan yang dilakukan pada siang harinya. Ini juga diantara bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Menampakkan, memperlihatkan kemaksiatan yang dilakukan kepada orang lain. Dan kita para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasa berhati-hati dengan yang namanya maksiat. Jangan sampai orang lain mengetahui kemaksiatan kita. Karena mengapa? Rasulullah SAW memberikan ancaman kepada kita bahwasanya orang-orang yang menampakkan, memamerkan kemaksiatannya kepada orang lain adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati mu'af. Setiap hambaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terampuni dosanya, illa al-mujahirin, kecuali orang-orang yang secara terang-terangan melakukan kemaksiatan. Jadi sangat bahaya sekali kalau ada seseorang secara terang-terangan, secara berani melakukan kemaksiatan, melakukan kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa kita menutupi keburukan kita, dan kita juga berusaha menutupi kebaikan kita. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keburukan kita dan kebaikan kita. Au yuqabiluhu bil qaba'ih. Dan di antara bentuk ketidakadaban seseorang adalah seseorang membalas kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan keburukan-keburukan. Warradha'il, dan dengan melakukan perbuatan yang rendahan, dengan melakukan perbuatan yang merendahkan dirinya atau merendahkan kaum muslimin. Wa huwa yashhaduhu wa yanzuru ilaihi, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah SWT senantiasa mengawasi manusia. Di mana Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Di dalam ayat yang lainnya, ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita nampakkan. Jika yang kita sembunyikan saja, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, terlebih apa yang kita nampakkan. Jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui, di mana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, kapan jatuhnya daun dari pohon tersebut, terlebih apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sangat lebih tahu apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Maka di antara bentuk kepada kita tadi, kita senantiasa merasa malu ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa malu ketika kita berbuat dosa kepada
Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, "Wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum shuhuda." Apa yang kita kerjakan dari amal perbuatan kita, apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memiliki para syahid. Allah SWT menyediakan bagi kita para malaikat yang senantiasa mencatat amal kebaikan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah katakan, apa yang terlafazkan dari lisan kita kecuali Allah telah perintahkan malaikatnya yang senantiasa mengawasi kita untuk mencatat apa yang kita katakan. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan, para malaikat pun akan menulis ucapan kita nimtu. Ucapan kita saya tidur, itu pun kata Ibnu Abbas akan dicatat oleh para malaikat. Syaribtu, saya minum, bahkan kata Abdullah bin Abbas, malaikat pun akan menulis apa yang kita ucapkan. Akaltu, saya telah makan pun, malaikat akan menulis apa yang kita ucapkan. Terlebih jika ucapan-ucapan tersebut adalah ucapan yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Hidayah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk lebih barokahnya kita akhiri majelis kita ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.